Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Chirp and Romantis. Baiklah, sebelum kita mulai ceritanya, saya mohon keikhlasan hati teman-teman semua untuk menekan tombol subscribe dan like untuk mendukung saya agar menjadi lebih baik lagi. Saya doakan kalian semua sehat selalu, dimudahkan segala urusan, dan diberi rejeki yang melimpah dan berkah. Amin. Han Sujin berdiri di depan kaca kamar mandinya, memandang pantulan wajah yang lelah namun masih tetap tersenyum. Ia merapikan rambutnya yang sedikit acak-acakan setelah perjalanan panjang di kereta bawah tanah yang padat. Hari ini adalah hari pertama Sujin kembali ke kantor setelah diminta istirahat oleh rekan-rekannya yang mengatakan ia terlalu bersemangat bekerja. Tapi Sujin tahu sebenarnya mereka ingin beristirahat dari meminta bantuan kecil-kecil kepadanya. Ketika sampai di kantor, Sujin segera disambut dengan tumpukan berkas dan pekerjaan yang, entah bagaimana, seharusnya bukan menjadi tanggung jawab seorang anak magang. Namun, dengan sikap ceria dan rasa optimisme yang khas, ia menerima semua tugas itu tanpa banyak protes. Ia tahu posisi magangnya tidaklah mudah, dan banyak anak magang lain yang berhenti karena tekanan kerja. Namun, Sujin memiliki mimpi besar. Ia ingin membuktikan dirinya. "Aku butuh kopi," gumam Sujin sambil menghela napas. Di saat yang sama, seseorang menyentuh pundaknya. Lee Sanwoo, seorang karyawan senior yang terkenal galak dan selalu menganggap dirinya paling benar, berdiri di belakangnya. "Sujin, ambilkan kopi untukku," ucapnya tanpa basa-basi. Sujin menatapnya dengan sedikit ragu, ingin menolak, tapi akhirnya mengangguk dan mengambil alih tugas kecil tersebut. Baru saja selesai membuat kopi, tiba-tiba rekan kerja lain datang dengan permintaan lain. Satu persatu, Sujin akhirnya sibuk mengerjakan berbagai pekerjaan remeh yang sebenarnya bukan tanggung jawabnya. Setiap kali ia hendak kembali ke mejanya, ada saja yang menghalanginya dengan tugas baru. Menjelang siang, Sujin merasa kepalanya mulai pening. Kelelahan ini semakin menumpuk, dan ia sadar ia hampir tidak memiliki waktu untuk dirinya sendiri. Namun, ia mencoba menenangkan diri dengan berpikir, ini hanyalah bagian dari proses. Sambil mencoba menguatkan diri, Sujin memutuskan untuk keluar sebentar saat istirahat makan siang, mencari udara segar dan, mungkin, sedikit kedamaian. Di luar gedung, ia berjalan menuju supermarket terdekat, berharap bisa membeli sedikit camilan untuk menyegarkan pikiran. Saat berjalan di antara rak-rak makanan, Sujin melihat seorang pria tua yang tampak kesulitan meraih barang di rak paling atas. Pria itu berpakaian sederhana, dengan kemeja lama yang sedikit lusuh dan topi yang terlihat usang. Sujin segera menghampiri dan membantunya mengambil barang yang diinginkan. Pria tua itu tersenyum tipis dan mengangguk pelan sebagai tanda terima kasih. Tak lama setelah itu, Sujin melihat pria tua itu berjalan menuju kasir dengan beberapa barang di tangannya. Namun, ketika tiba giliran untuk membayar, pria tua itu terdiam sejenak sambil meraba-raba sakunya. Kemudian wajahnya tampak panik. Sujin menyadari bahwa dompetnya tertinggal, dan ia mulai merasa cemas karena tatapan kasir yang semakin tajam. "Kau tak punya uang? Kalau begitu, cepat keluar saja dan jangan membuang-buang waktu di sini," ujar kasir dengan nada tajam. Kasir muda itu terlihat tidak sabar, bahkan sedikit sinis. Pria tua itu tampak semakin gelisah. Saya hanya lupa membawa dompet. Bisa Anda tunggu sebentar? Saya akan kembali." "Maaf, kami tidak punya waktu untuk itu," sahut kasir dingin, menyilangkan tangan di dada dengan ekspresi jengkel. "Kalau tidak bisa membayar, tinggalkan saja barangnya." Sujin yang sejak tadi memperhatikan merasa hatinya tergerak. Ia ingat betapa malunya pria tua itu, dan tanpa pikir panjang, Sujin melangkah maju ke arah kasir sambil tersenyum ramah. "Saya yang akan membayarnya," ucap Sujin sambil menyerahkan uangnya ke kasir. Kasir itu terdiam sesaat, lalu mengambil uang Sujin tanpa berkata apa-apa lagi. Pria tua itu memandang Sujin dengan mata yang berkilat lembut, seolah tak percaya ada seseorang yang mau membantunya tanpa pamrih. "Nak, terima kasih banyak. Kau benar-benar baik hati," ucap pria tua itu, suaranya sedikit bergetar. "Aku tak tahu bagaimana bisa membalasmu." "Tidak perlu dibalas, kakek," jawab Sujin sambil tersenyum. "Mungkin hari ini keberuntungan kakek sedang kurang baik. Lagi pula, saya juga senang bisa membantu." Pria tua itu mengangguk penuh terima kasih.
Semoga hidupmu selalu bahagia, nak. Jangan lupakan kebaikan kecil yang kau lakukan hari ini. Dunia butuh lebih banyak orang sepertimu. Sujin merasa tersentuh oleh kata-kata kakek itu, meski ia tidak terlalu memikirkannya. Baginya, membantu orang lain adalah hal yang alami dilakukan. Ia pamit setelah pria tua itu meninggalkan supermarket, dan kembali ke kantor dengan perasaan sedikit lebih ringan. Namun, takdir tampaknya sudah mulai berputar tanpa ia sadari. Saat kembali ke kantor, Sujin disambut oleh wajah-wajah yang tampak tak puas. Beberapa rekan kerjanya bertanya mengapa ia pergi terlalu lama, sementara Lee San-woo kembali melontarkan sindiran tajam. Sujin, kau memang suka menghilang di tengah pekerjaan, ya? Apa magang ini hanya sebuah permainan untukmu? Ucapnya sinis. Sujin ingin menjelaskan, tapi ia tahu tidak ada gunanya. Ia hanya bisa menundukkan kepala dan melanjutkan pekerjaannya. Hatinya sedikit merasa tidak adil. Seandainya mereka tahu bahwa ia baru saja menolong seseorang, mungkinkah mereka akan melihatnya dengan cara berbeda? Hari itu terasa panjang dan melelahkan, namun Sujin menahannya tanpa mengeluh. Saat semua pekerjaan selesai, ia pulang dengan tubuh lelah dan pikiran yang bercampur aduk. Namun, setiap kali teringat senyuman pria tua di supermarket, ia merasa sedikit lebih tenang, seolah-olah kebaikan yang ia berikan bisa mengusir semua penat yang ia rasakan. Malam itu, Sujin tertidur dengan pikiran yang berputar, tak menyadari bahwa pertemuannya dengan pria tua itu adalah awal dari sesuatu yang besar, sebuah kejadian yang akan mengubah hidupnya, baik dalam pekerjaan maupun cinta. Keesokan harinya, Sujin tiba di kantor dengan semangat yang sedikit berbeda. Meski lelah, kenangan tentang pria tua di supermarket masih membekas di pikirannya, memberikan perasaan hangat yang sulit ia jelaskan. Tanpa tahu alasannya, Sujin merasa hari ini akan menjadi hari yang menarik. Ia berjalan menuju mejanya, berharap tidak akan ada gangguan yang membuatnya meninggalkan pekerjaannya. Namun, harapannya seakan runtuh saat melihat para karyawan di kantornya berlarian dengan wajah serius. Ruangan yang biasanya tenang, kali ini dipenuhi bisik-bisik dan tatapan cemas. Sujin menghentikan langkahnya, penasaran, dan memandang sekeliling. Tak lama, ia mendengar bisikan dari salah seorang rekannya yang sedang berbicara dengan nada khawatir. Apakah dia benar-benar datang hari ini? Seorang karyawan berbisik. Iya, ketua Jin Yong Corp. Yang terkenal itu. Kudengar dia jarang muncul, tapi kali ini dia akan meninjau kantor cabang kita. Jawab karyawan lain dengan nada tak kalah cemas. Sujin menelan ludah. Ia tahu bahwa ketua Jin Yong Corp adalah tokoh penting yang jarang terlihat. Dalam berbagai kesempatan, para karyawan senior selalu membicarakan tentang betapa bijaksananya ketua itu, meski ia jarang terlibat langsung dengan operasional perusahaan. Menurut rumor, ia adalah seorang pria dengan kekuatan besar, seorang yang tak perlu banyak bicara untuk membuat semua orang tunduk padanya. Di tengah kegelisahan karyawan lain, Sujin melanjutkan pekerjaannya. Meskipun rasa penasarannya besar, ia tahu posisinya sebagai anak magang tidak memungkinkan dirinya untuk terlalu ikut campur. Namun, tak lama kemudian, terdengar suara langkah kaki yang berat memasuki ruangan. Semua karyawan yang tadinya berbisik-bisik kini diam dan berdiri tegak dengan pandangan penuh hormat. Ketika Sujin mendongakkan kepala untuk melihat siapa yang baru saja masuk, ia terkejut bukan main. Di depan pintu masuk ruangan berdiri pria tua yang kemarin ia bantu di supermarket. Sosok itu mengenakan setelan jas rapi, dengan aura yang begitu berbeda dari sosoknya yang ia temui di supermarket. Saat ini, pria tua itu berdiri dengan penuh wibawa, menatap para karyawan dengan mata tajam. Sujin terperangah, sulit mempercayai apa yang dilihatnya. Ketua Jin Yong Corp ternyata adalah pria tua yang dompetnya tertinggal di supermarket kemarin. Pria tua itu, yang kini dipanggil ketua oleh semua orang, berjalan perlahan memasuki ruangan sambil sesekali mengangguk kecil kepada beberapa karyawan yang menyapanya. Tatapannya berhenti sejenak pada Sujin, yang masih terkejut melihat sosoknya. Pria tua itu tersenyum tipis, seolah mengenalinya. "Kau, gadis yang menolongku kemarin, bukan?" Ucapnya dengan suara dalam yang membuat semua orang di ruangan menoleh ke arah Sujin. Sujin terdiam, terkejut karena sang ketua mengingatnya. Ia hanya bisa mengangguk pelan, masih bingung dengan situasi yang tidak pernah ia duga. Para karyawan lain memandangnya dengan tatapan penuh rasa ingin tahu dan kebingungan.
Ketua Jin Yong melangkah mendekati Sujin dan berbicara dengan nada ramah namun tegas. Kemarin, kau menyelamatkanku dari situasi yang cukup memalukan. Kau tahu, orang seusiaku tidak sering menerima kebaikan seperti itu. Kau punya hati yang baik. Sujin merasa pipinya memerah karena pujian tersebut, tapi ia tak bisa menyembunyikan kegugupannya. Ah, tidak perlu berterima kasih, Pak. Itu bukan hal besar. Saya hanya merasa perlu membantu. Ketua Jin Yong mengangguk, lalu berbalik ke arah para karyawan lainnya yang masih menatap heran. Perlu kalian ketahui, kebaikan sekecil apapun punya dampak besar. Sujin di sini telah menunjukkan kebaikan hati yang langka. Seluruh ruangan seketika berubah hening. Beberapa karyawan terlihat saling pandang, tampak terkejut bahwa seorang anak magang seperti Sujin mendapat perhatian khusus dari ketua mereka yang hampir tak pernah muncul. Beberapa bahkan mulai berbisik dengan nada iri. Setelah memberikan pidato singkat, Ketua Jin Yong memeriksa keadaan kantor. Tapi, ia beberapa kali mendekati Sujin dengan berbagai alasan kecil, bertanya tentang pekerjaan atau sekadar memastikan Sujin merasa nyaman. Kebaikan dan perhatian yang tak terduga dari seorang pemimpin seperti Ketua Jin Yong membuat Sujin merasa tersanjung, namun juga sedikit khawatir. Ia mulai menyadari bahwa perhatian ini menimbulkan rasa tidak nyaman di antara beberapa karyawan lain. Tak lama setelah Ketua Jin Yong meninggalkan ruangan, beberapa rekan kerja Sujin mulai melontarkan komentar sinis. Seorang rekan bernama Jeon mendekati Sujin dengan tatapan tidak bersahabat. Wah, Sujin, kau benar-benar tahu caranya mendapatkan perhatian, ucap Jeon dengan nada sarkastis. Hanya karena kau menolongnya di supermarket, sekarang kau merasa penting, ya? Sujin terkejut dengan nada kasar Jeon. Aku tidak bermaksud seperti itu. Aku hanya... Jeon menyela sebelum Sujin sempat menjelaskan. Dengar, Sujin, kau hanya anak magang di sini. Jangan sampai perhatian yang kau dapat hari ini membuatmu berpikir terlalu jauh. Sujin hanya bisa menundukkan kepala, mencoba mengendalikan perasaannya. Ia tidak pernah berniat untuk mencari perhatian atau membuat dirinya terlihat lebih dari karyawan lain. Baginya, apa yang ia lakukan kemarin hanyalah kebaikan sederhana yang tak seharusnya memiliki dampak sebesar ini. Namun, hari-hari setelahnya, Sujin menyadari bahwa perhatian Ketua Jin Yong terhadapnya membawa konsekuensi yang tidak mudah. Beberapa karyawan senior semakin menjauhinya, bahkan beberapa mulai memberikan pekerjaan yang lebih sulit kepadanya, seolah ingin mengujinya. Tapi Sujin tetap menjalani hari-harinya dengan tegar, berusaha membuktikan bahwa ia tidak akan menyerah hanya karena perlakuan buruk dari beberapa orang. Sampai suatu hari, Sujin dipanggil ke ruangan Ketua Jin Yong. Dengan hati berdebar, ia melangkah menuju ruangan tersebut, bertanya-tanya apa yang akan dibicarakan kali ini. Ketika memasuki ruangan yang luas dan penuh dengan berbagai penghargaan serta sertifikat, Sujin merasa dirinya kecil. Di hadapannya, Ketua Jin Yong duduk di kursi kulit besar dengan wajah serius. Sujin, duduklah, ucap ketua dengan suara lembut namun penuh wibawa. Sujin menuruti perintah itu dan duduk di kursi di depannya, menatap pria tua itu dengan penuh hormat dan rasa ingin tahu. Sejak kita bertemu di supermarket, aku merasa kau berbeda, kata ketua sambil memandang Sujin. Kau memiliki hati yang baik dan ketulusan yang jarang kutemukan di tempat ini. Aku ingin kau tahu bahwa kebaikanmu sangat berarti. Sujin menundukkan kepala, merasa malu dengan pujian itu. Terima kasih, Pak Ketua. Saya hanya melakukan apa yang menurut saya benar. Pria tua itu tersenyum tipis. Itulah yang membuatmu istimewa, Sujin. Karena itulah, aku punya permintaan khusus untukmu. Sujin menatapnya dengan penuh penasaran. Apa yang dimaksud oleh pria tua ini? Beberapa hari berlalu setelah pertemuannya dengan Ketua Jin Yong di ruangannya. Sujin masih teringat jelas kata-kata dan tatapan penuh makna pria tua itu. Ia tak pernah menyangka bahwa kebaikan kecilnya di supermarket akan membuat hidupnya berubah drastis. Kini, selain menerima tugas magangnya, ia juga kerap kali menerima panggilan dari ketua untuk menghadiri berbagai acara kecil, pertemuan internal, hingga acara sosial di luar kantor. Awalnya, Sujin merasa canggung menerima perhatian sebesar itu, namun lambat laun ia menyadari bahwa Ketua Jin Yong memang tulus mengajaknya sebagai bentuk rasa terima kasih. Ia bahkan kadang bercerita pada Sujin tentang hidupnya yang penuh lika-liku, bagaimana ia mendirikan Jin Yong Corp.
dari bawah, hingga menjadi salah satu perusahaan besar. Melalui kisah-kisahnya, Sujin merasa terinspirasi dan semakin bertekad untuk berjuang dalam hidupnya. Namun, perhatian khusus ini justru membuat Sujin semakin dibenci oleh beberapa rekan kerjanya. Terutama Jeon, yang semakin hari semakin terang-terangan menunjukkan ketidaksukaannya pada Sujin. Setiap kali Sujin dipanggil oleh ketua, Jeon selalu melontarkan komentar sinis atau bahkan mencoba menjatuhkannya di hadapan karyawan lain. Suatu hari, setelah acara makan malam yang diadakan oleh perusahaan, Ketua Jin Yong mengajak Sujin berbicara empat mata. Saat itu mereka berada di sebuah restoran mewah, dan Ketua Jin Yong, dengan mata yang serius namun penuh kehangatan, menatap Sujin sambil tersenyum. "Ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu, Sujin," kata ketua perlahan. Sujin mengangguk, sedikit bingung dengan nada serius yang digunakan pria tua itu. "Tentu saja, Pak Ketua. Ada yang bisa saya bantu?" Ketua Jin Yong menarik napas dalam sebelum melanjutkan. "Sujin, aku sangat terkesan dengan ketulusan dan sikap rendah hatimu. Melihatmu, aku seperti melihat harapan baru di masa depan. Kau mengingatkanku pada seseorang yang sangat aku sayangi." Sujin tersenyum kecil, namun masih tidak sepenuhnya memahami arah pembicaraan ketua. "Terima kasih, Pak Ketua. Tapi saya rasa, saya tidak memiliki keistimewaan apapun." "Jangan meremehkan dirimu," jawab ketua sambil tersenyum tipis. Ketulusan hati dan sifat jujur adalah hal langka di dunia ini, terutama di lingkungan bisnis yang penuh intrik dan kepentingan. Sujin terdiam, merasakan kata-kata itu menyentuh hatinya. Ia memang tidak pernah mengharapkan imbalan atas kebaikan yang ia lakukan, dan mendengar seseorang seperti Ketua Jin Yong mengatakan hal itu membuat hatinya hangat. Namun, perasaannya berubah menjadi kebingungan ketika Ketua Jin Yong menambahkan sesuatu yang tak terduga. "Aku memiliki seorang cucu," lanjutnya. "Dia adalah penerus perusahaanku, seseorang yang telah kupersiapkan untuk membawa Jin Yong Corp ke masa depan. Namun, ada sesuatu yang selalu menggangguku tentang dirinya. Dia terlalu serius, terlalu fokus pada pekerjaan, dan seringkali lupa bagaimana menikmati hidup. Aku selalu berharap dia bisa menemukan seseorang yang bisa membantunya untuk lebih terbuka dan lebih memahami orang lain." Sujin mendengarkan dengan seksama, masih tak menyadari kemana arah pembicaraan ini. Namun, beberapa detik kemudian, ketua menatapnya dengan tatapan penuh harap. "Aku ingin kau bertemu dengan cucuku," ucap Ketua Jin Yong dengan tegas. Dia adalah CEO muda yang saat ini memimpin operasional utama di kantor pusat Jin Yong Corp. "Aku ingin dia mengenal seseorang seperti dirimu. Seseorang yang punya hati murni dan tulus." Sujin terdiam, merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Permintaan itu terdengar seperti sebuah kehormatan besar, tapi juga membawa tekanan yang tidak kecil. Bertemu dengan cucu ketua? Seorang CEO muda yang dikenal tegas dan profesional? Ia bahkan tidak pernah membayangkan dirinya ada di situasi ini. "Tentu saja, jika itu keinginan Anda, saya akan melakukannya," jawab Sujin pelan namun mantap. Ketua Jin Yong tersenyum lebar, tampak lega dan gembira. "Terima kasih, Sujin. Aku sangat berterima kasih. Aku yakin kau bisa membawa pengaruh positif dalam hidup cucuku." Beberapa hari kemudian, Sujin menerima undangan makan malam di sebuah restoran eksklusif di pusat kota. Katanya, ini adalah tempat yang sering dikunjungi oleh cucu ketua, seorang pria bernama Kang Jon-ho. Sujin berusaha menenangkan dirinya sepanjang perjalanan, namun tetap saja perasaan canggung dan gelisah menyelimuti pikirannya. Ketika Sujin tiba di restoran, seorang pelayan mengantarnya ke meja yang terletak di sudut, dengan pemandangan kota yang gemerlap. Di sana, sudah duduk seorang pria dengan postur tegap dan tampilan yang sangat rapi. Saat pria itu menoleh ke arahnya, Sujin terpana. Kang Jon-ho adalah sosok yang benar-benar berbeda dari bayangannya. Dia tampan, dengan mata yang dalam dan tatapan dingin yang hampir mengintimidasi. "Sujin, ya?" ucap Jon-ho singkat, sambil menatapnya dengan ekspresi serius. Sujin mengangguk, mencoba tersenyum untuk meredakan suasana. "Ya, senang bertemu dengan Anda, Tuan Kang." Jon-ho hanya mengangguk kecil, tanpa senyum di wajahnya. Kesan pertama yang Sujin dapatkan adalah pria ini sangat kaku dan formal, hampir tidak menunjukkan emosi sama sekali. Sepanjang makan malam, mereka berbicara tentang hal-hal umum,
tapi tidak pernah benar-benar masuk ke dalam percakapan pribadi. Setiap kali Sujin mencoba membuka topik yang lebih santai, Jeonho hanya menjawab dengan singkat dan datar. Setelah beberapa saat, Sujin akhirnya memberanikan diri bertanya, "Apakah Anda merasa terpaksa berada di sini, Tuan Kang?" Pria itu terdiam, lalu menatap Sujin dengan sorot mata tajam. "Terpaksa? Mengapa kau berpikir begitu?" Sujin terkejut, namun ia mencoba tetap tenang. "Anda terlihat tidak nyaman, seolah-olah ini hanya sebuah kewajiban bagi Anda." Jeonho menarik napas dalam, lalu menyandarkan tubuhnya ke kursi. "Maaf jika itu yang terlihat. Aku hanya tidak terlalu terbiasa dengan pertemuan seperti ini." Sujin mengangguk, mencoba memahami. "Saya juga merasa sedikit canggung. Tapi, saya pikir, jika kita saling mengenal lebih jauh, mungkin suasana akan terasa lebih nyaman." Jeonho menatapnya sesaat, lalu mengangguk perlahan. "Mungkin kau benar," ucapnya, kali ini dengan nada yang sedikit lebih ramah. "Aku hanya memiliki tanggung jawab besar dan seringkali melupakan hal-hal kecil dalam hidup." Mendengar itu, Sujin merasakan simpati. Ia mulai mengerti alasan di balik sikap dingin Jeonho. Mungkin, seperti yang dikatakan oleh Ketua Jinyong, pria ini terlalu keras pada dirinya sendiri, hingga tak pernah punya kesempatan untuk menikmati hidup atau memahami orang lain. Percakapan mereka mulai mencair setelah itu, meski masih terasa canggung. Sujin mulai berbicara tentang kehidupannya, impian dan harapan kecil yang selama ini ia simpan. Tanpa disangka, Jeonho mulai menunjukkan ketertarikan pada ceritanya. Sesekali, ia mengajukan pertanyaan yang menunjukkan bahwa ia mulai peduli dengan siapa Sujin sebenarnya. Saat makan malam usai, Jeonho mengantar Sujin keluar restoran. Sebelum berpisah, ia menatap Sujin dan berkata, "Terima kasih sudah meluangkan waktumu untuk bertemu denganku. Mungkin, kita bisa bertemu lagi lain waktu." Sujin tersenyum kecil, merasa lega karena percakapan yang dimulai dengan dingin itu akhirnya membawa sedikit kehangatan. "Saya juga merasa senang bisa bertemu dengan Anda, Tuan Kang." Mereka berpisah malam itu dengan perasaan yang bercampur, namun Sujin tak dapat menghilangkan perasaan aneh di hatinya. Entah bagaimana, ia merasa bahwa pertemuannya dengan Jeonho adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Seperti benang takdir yang mulai mengikat mereka dalam kisah yang belum sepenuhnya mereka pahami.